Perkenalkan, nama saya Kiflia Febriati. Saya Okta Isradika. Kami Kami dari dari kelompok 10 kelas 10 12 kelas IPS 12 3. IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia adalah negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, suku yang beragam, dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Hingga saat ini, Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang. Lalu, apa saja yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara berkembang? Nah, ini dia beberapa alasan Indonesia termasuk negara berkembang di Asia Tenggara. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 255,5 juta jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus naik dari tahun ke tahun karena tingginya laju pertumbuhan di Indonesia. Peningkatan populasi di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sandang, pangan, dan papan. Sayangnya, penawaran terhadap barang ini tidak dapat disuplai dalam jangka waktu pendek karena kurangnya faktor pendukung seperti modal dan tenaga kerja terlatih. Hal ini menyebabkan harga barang naik sehingga biaya hidup rakyat menjadi lebih mahal. Tingginya angka pengangguran. Tingginya jumlah pencari kerja di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Februari 2017 mencapai 5,33%, yang artinya jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,01 juta orang. Tingginya angka pengangguran tersebut dapat menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia karena akan berimbas pada produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga menjadi penyebab utama timbulnya kemiskinan dan problematika sosial lainnya. Pembangunan infrastruktur yang belum merata. Pemerataan pembangunan juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Tahun 2017, pembangunan infrastruktur di Indonesia secara umum belum bisa dikatakan merata karena selama ini pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Jawa. Sangat minim pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah luar Jawa yang terpencil dan daerah perbatasan. Hal itu belum sepenuhnya bisa mendukung perekonomian nasional, sebab pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belum bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencapai 27,77 juta jiwa atau 10,6% dari total penduduk Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah karena angka kemiskinan menjadi indikator perekonomian sebuah negara. Angka kemiskinan Indonesia didasarkan pada tingkat ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pendidikan berkualitas yang belum merata. Alasan Indonesia termasuk negara berkembang selanjutnya adalah dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan pergerakan perekonomian suatu negara. Sayangnya, di Indonesia pendidikan yang berkualitas belum seluruhnya bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia. Terlebih masyarakat golongan tidak mampu dan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Maraknya budaya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan faktor penting yang menjadikan Indonesia belum bisa menjadi negara maju. Budaya KKN di Indonesia agaknya menjadi hal yang sangat masif dan tidak kunjung hilang. Hal ini dibuktikan dengan data indeks persepsi korupsi dan transparansi internasional yang menempatkan Indonesia di posisi ke-90. Kualitas hidup yang rendah. Rendahnya tingkat penghasilan di Indonesia menyebabkan masyarakat mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut menyebabkan kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin terbelakang karena tidak bisa baca tulis. Semakin tingginya angka kekurangan gizi dan rentan terkena penyakit. Hal semacam ini dapat menjadi faktor penyebab tingginya angka kematian dan
menyebabkan Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa disebut dengan iptek. Iptek di Indonesia dinilai masih lambat. Lambatnya perkembangan iptek di Indonesia juga disebabkan oleh minimnya dukungan riset teknologi, khususnya dari segi pendanaan. Selain itu, lambatnya perkembangan iptek di Indonesia disebabkan oleh terbatasnya fasilitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, 8 alasan itulah yang membuat Indonesia disebut dengan negara berkembang. Itulah penjelasan singkat dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa.